Assalamualaikum, halo Sobat MU, balik lagi di podcast My Unsri sama aku Tara. Dan sekarang aku udah ditemenin sama kakak-kakak dari Yayasan Antara Jaya Indonesia, yaitu Kak Sandi dan Kak Caca. Halo Kak. Halo Sobat MU, kenalin nama saya Sandi Dwi Ananda. Kebetulan kalau di Yayasan Antara Jaya itu saya sebagai ketua yayasan. Kalau aku Salsabila Aisyah, biasa dipanggil Caca. Kalau di Yayasan Antara Jaya itu saya sebagai Ketua Divisi Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. Oke, keren banget. Halo Kak, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabarnya Tara? Alhamdulillah aku juga baik nih Kak. Jadi Kak Sandi sama Kak Caca itu adalah salah satu penyelenggara dari Rising Up Creativity of Second SMAC. Iya, betul banget. Yang mengangkat tema UMKM bangkit bersama mahasiswa kreatif dan inovatif. Betul banget. Iya. Oke, boleh dong Kak dijelasin sedikit ini tuh program semacam apa sih Kak? Jadi Rising Up Creativity of Second SMAC ini merupakan program dari Pertamina RU3 Pelaju yang diadakan dan bekerja sama dengan Yayasan Antara Jaya Indonesia. Kebetulan nih dari Pertamina itu memiliki UMKM mitra binaan. Nah, dan Yayasan Antara Jaya ini bergerak di bidang pemberdayaan ke masyarakat. Jadi cocok banget kan untuk bekerja sama. Nah, jadilah Project SMAC ini gitu. Jadi intinya si SMAC ini diselenggarain sama Pertamina, PT Pertamina, dan bekerja sama sama Antara Jaya Indonesia. Iya, betul banget. Oke, jadi kita bahas sedikit kali ya Kak tentang Yayasan Antara Jaya Indonesia ini tuh sebenarnya yayasan apa sih Kak? Oke, kita bahas ya. Jadi kalau Yayasan Antara Jaya ini adalah sebuah yayasan lembaga swadaya masyarakat yang dimana kami bergerak dalam perusahaan, lembaga, dalam mengembangkan UMKM sehingga terciptanya lingkungan yang berdampak. Nah, dan juga kami ini sebelumnya itu alumni dari kegiatan pertama SMAC Empowerment Competition ini gitu. Yang dimana awalnya dari kegiatan tersebut kami mendapatkan suatu pengalaman yang menambah pengalaman itu dalam mengembangkan UMKM binaan Pertamina. Nah, dari pengalaman tersebut kami berpikir kenapa kami nggak membuat suatu wadah yang dimana kami juga dapat mengembangkan UMKM tersebut gitu dalam bentuk bekerja sama dalam suatu perusahaan. Nah, terciptanya lah Yayasan Antara Jaya Indonesia yang didirikan pada tanggal 22 Februari 2022. Nah, cantik ya tanggalnya. Jadi kakak ini juga ternyata alumni dari SMAC yang pertama ya Kak? Iya, betul. Iya. Oke, jadi dari situ kakak mencoba bikin suatu yayasan yang bisa mengembangkan UMKM juga. Iya. Oke. Jadi tujuan utama dari Antara Jaya Indonesia ini apa sih Kak selain yang tadi kakak sebutin itu? Tujuannya itu sesuai dengan di bidang yayasan itu ialah untuk memberdayakan masyarakat. Dari masyarakat yang awalnya masih tradisional, jadi dikembangkan untuk lebih modern lagi. Jadi tujuannya itu untuk memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri, kreatif dan inovatif untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Gitu. Oke, jadi dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat itu Kak, kegiatan apa sih yang Antara Jaya Indonesia selenggarakan ini untuk mencapai tujuan itu Kak? Oke, jadi kalau untuk kegiatan dari yayasan sendiri itu kami bergerak dalam melaksanakan suatu pengembangan dari masyarakat. Nah, seperti di suatu perusahaan ini biasanya itu ada program CSR. CSR ini yang dimana dalam mengembangkan masyarakat khususnya seperti UMKM juga dalam ruang lingkupnya gitu. Nah, dari sini kami bekerja sama dengan Pertamina untuk melenggarakan suatu program yang mengembangkan masyarakat di sekitarnya. Terciptalah dari program Rising Up Creativity SMAC Second ini gitu. Oke, jadi dari tadi setelah disebutkan mengenai UMKM nih Kak, sebenarnya UMKM binaan Pertamina ini tuh apa aja sih Kak? Ada apa aja? Kalau UMKM Pertamina itu sebenarnya banyak. Nah, untuk yang di kegiatan SMAC ini ialah macam-macam nih. Ada yang di bidang kerajinan seperti musik craft, terus juga kerajinan anyaman bambu, terus juga ada di bidang herbal.
itu teh herbal Bu Jamia. Terus juga ada kue pelaju dan masih banyak lagi lah untuk 8 UMKM lainnya gitu. Jadi banyak ya Kak UMKM Iya, yang banyak untuk diperlombakan. UMKM yang Iya, bervariasi. jadi UMKM itu yang awalnya tradisional itu dikembangin jadi lebih modern lagi gitu. Iya. Oke, tadi aku sempat dengar mengenai Musikcraft ya Kak. Musikcraft ini UMKM yang bergerak memproduksi apa sih Kak? Kalau Musikcraft itu produk kerajinan. Jadi produk kerajinannya itu ialah ada 2 bahan nih dia nih. Yang awalnya tradisional itu kan biasanya pakai bahan mewah ya, yang sering dibawa sama ibu-ibu ke pasar. Nah itu dari bahan mewah, itu kan masih tradisional tuh. Terus dikembangin lagi nih sama yang namanya dari bahan tali jali. Nah dari bahan tali jali ini ialah produk anyaman yang lebih tradisional. Nah itu kan yang sering dibawa sama anak-anak muda sekarang untuk jalan-jalan atau mantai. Nah seperti itu sih produknya. Yang pastinya produknya itu dari tradisional terus ke modern gitu. Iya. Jadi lebih kekinian gitu ya Kak? Iya betul. Oke, nah ini jadi merupakan salah satu contoh produk dari Musikcraft. Ini kan lebih ke modern kan, terus ditambah pernak-pernik biar lebih cantik gitu. Ini kan bisa dibawa untuk kuliah, terus juga pergi-pergi nge-mall. Jadi lebih modern sih. Dan ini juga lebih sesuai sama selera anak-anak zaman sekarang Iya, juga ya. kalau zaman sekarang tuh kan namanya apa? Cewek kue. Jadi bisa banget pakai tas ini gitu. Nah kakak ini kan dari Yayasan Antara Jaya ini adalah yang menyelenggarakan kompetisi ya Kak. Iya. Tapi dari PT Pertaminanya sendiri nih Kak, ada nggak sih nyediain wadah untuk UMKM itu untuk berkembang? Oke, jadi kalau untuk Pertamina itu kan menyediakan suatu wadah nih untuk mengembangkan seluruh produk-produk binaan mereka. Nah, salah satunya bisa kita lihat sama-sama tadi itu produk dari Musikcraft. Nah, masih ada banyak lagi nih produk-produk. Nah, dari produk-produk tersebut itu punya wadah namanya Pelaju Berdaya yang dibuat oleh PT Kilang Pertamina International Aero 3. Jadi Pelaju Berdaya ini adalah suatu wadah yang bakal membranding seluruh produk-produk dari binaan Pertamina tersebut gitu. Oke, jadi ada wadahnya sendiri ya Kak untuk UMKM ini sendiri. Oke, kita balik lagi mengenai kompetisinya nih Kak. Oke. Mengenai perlombaannya yaitu Rising Up Creativity of Second Smack. Oke. Jadi tujuan utama kegiatan ini tuh apa sih Kak diselenggarakannya kegiatan ini? Oke. Jadi tujuan dari kegiatan Rising Up Creativity of Second Smack ini itu kami sebagai sarana pengembangan inovasi dan juga kreativitas mahasiswa. Nah, zaman sekarang ini kan banyak sekali nih inovasi dan juga kreativitas mahasiswa. Nah, kebetulan dari kegiatan Smack ini ada 8 UMKM yang akan dikembangin, ditingkatin. Misalkan nih dari sebelumnya itu produknya misalkan masih tradisional, diangkat lagi ke lebih modern, terus juga dari media sosial itu kan bisa kita kembangin juga nih bagaimana sih sistem penjualan dari media sosial untuk mengembangkan produk-produk tersebut gitu. Jadi sebagai sarana mengembangkan inovasi kreativitas mahasiswa dan juga sebagai sarana untuk jembatan mengembangkan UMKM tersebut gitu dari kegiatan ini. Dan ada batasannya nggak sih Kak untuk mahasiswa atau secara umum atau hanya di beberapa universitas tertentu aja Kak? Kalau untuk batasan sih itu nggak ada. Jadi seluruh mahasiswa di Kota Palembang ini boleh ikut berpartisipasi dalam kegiatan Rising Up Creativity ini gitu. Oke. Jadi teman-teman mahasiswa yang tertarik untuk ikut kompetisi ini boleh dong Kak dijelasin sebenarnya mekanisme dan sistem perlombaannya tuh gimana sih Kak? Oke, untuk mekanisme dari SMAC ini ialah yang pertama itu pendaftaran. Nah, kalau pendaftarannya ini udah dibuka ya dari tanggal 7 Juli sampai tanggal 27 Juli. Nah, dari pendaftaran ini diseleksi nih dari infografisnya. Jadi pesertanya nanti bakal mengumpulkan sebuah infografis untuk menuju tahap 12 besar. Untuk infografisnya itu bagaimana? Nah, dari infografisnya ini isinya ialah mulai dari latar belakang UMKM,
terus juga masalah yang sedang dihadapi oleh UMKM tersebut dan solusinya bagaimana sih untuk dikembangkan ke depannya. Nah, itu isi dari infografisnya. Terus juga diseleksi lagi nih, setelah 12 besar diseleksi lagi ke 8 besar sampai akhirnya peserta ini masuk ke tahap action pendampingan UMKM. Jadi nantinya peserta ini bakal terjun langsung ke UMKM-nya. Jadi peserta ini bakal mengidentifikasi UMKM-nya, terus juga memberi solusi dengan masalah yang sedang dihadapi UMKM tersebut untuk berkembang lagi, agar berkembang lagi UMKM ini ke depannya. Terus setelah action pendampingan ini barulah tahap final, tahap akhir. Nah, nanti barulah diumumi siapa pemenangnya. Berarti udah dimulai dong Kak pendaftarannya? Iya, udah dimulai. Udah dimulai dari sekarang. Jadi buat teman-teman yang tertarik boleh banget langsung daftar aja ya Kak. Iya, Yang boleh. apalagi yang punya ide kreatif seputar UMKM. Oh ya, for information, pendaftarannya itu free ya. Jadi teman-teman nggak perlu ngeluarin uang lagi untuk daftar. Jadi tinggal daftar aja gitu. Oke, sangat menarik nih Kak. Iya. Jadi karena pendaftaran udah dibuka nih Kak. Progres sejauh ini kalau dari yayasannya sendiri gimana Kak? Kalau untuk dari progres yang sudah kami jalani, itu dari konsep kami sudah konsepin secara matang untuk dari kegiatan SMAC ini. Terus juga kami udah membuka nih pendaftaran dari tanggal 7 sampai tanggal 27 Juli ini. Nah, bagi kalian seperti yang dibilang Caca tadi, kalau mau daftar buruan daftar gitu, karena ini merupakan suatu kesempatan kita mahasiswa untuk membuktikan inovasi dan juga kreativitas kita dalam mengembangkan suatu UMKM. Terus juga dan juga gini teman-teman, kan banyak nih suatu kendala bagi mahasiswa dalam membuka suatu usaha itu biasanya dari modal ya, dari modal. Nah, kenapa kita yang punya inovasi, kreativitas nggak buktikan di kompetisi ini yang dimana kita bisa memenangkan uang gitu, yang dimana uang tersebut bisa kita putarkan untuk membangun suatu usaha nantinya. Jadi misalkan ada yang bilang, Kak, kalau mau buka usaha itu tanpa modal kayaknya bullshit. Enggak, kalian hanya perlu inovasi, kreativitas, kalian menangin lomba dan kembangin usaha-usaha UMKM tersebut, kalian dapat uang, kalian bisa membangun usaha sendiri gitu. Oke, keren banget nih Kak perlombaannya, dan ada hadiahnya juga ya Kak ternyata? Ada dong. Ada hadiah. Boleh kita spill dikit? Boleh dong Kak, spill dikit nih hadiahnya. Ini hadiahnya itu dengan total 45 juta rupiah. Waduh, besar juga ya Kak hadiahnya dengan Daftarnya udah free dan malah dapat hadiah gitu kan. Jadi banyak banget keuntungannya untuk dengan ikut pendaftarannya kegiatan ini. gratis dan lomba yang besar juga. Iya. Kalian cuman perlu luangin ide kreatif nih Kak. betul. Oke. Nah, karena pendaftarannya gratis dan total hadiah yang besar, buat teman-teman mahasiswa yang tertarik, boleh banget kalian cek link pendaftarannya di bawah ini ya. Konsep acaranya nih Kak, ngomongin konsep acara, boleh dong Kak di-spill dikit ke teman-teman mahasiswa yang tertarik. Sebenarnya konsepnya gimana sih Kak untuk acara SMAC ini? Kalau untuk mengenai konsep acaranya itu seperti yang saya bilang sebelumnya dan Caca, bahwa konsepnya ini tertuju dalam mengembangkan UMKM gitu. Jadi mahasiswa tersebut berinovasi, berkreativitas, membuatkan suatu inovasi gimana nih UMKM itu bisa berkembang gitu. Dari UMKM tersebut kan bakal diidentifikasi apa sih permasalahan dari UMKM tersebut. Misalkan permasalahannya dari segi penjualan. Nah, misalkan penjualannya hanya di situ-situ saja, dari situ dikembangin oleh mahasiswa, dikembangkan dari penjualan media sosial. Karena kan dari penjualan itu kan luas cangkupnya secara media sosial. Kita bisa masukin secara online, kita bisa masukin secara kayak Shopee, Tokopedia, yang lain-lain gitu kan. Nah, jadi dari pengembangan tersebut juga dalam UMKM-nya, kalau sudah dapat nih identifikasinya, itu baru akan disalurkan kemana gitu UMKM-nya gitu kan. Terus juga ini nih untuk perlombaan ini konsepnya itu satu tim terdiri dari 4 orang. Jadi kalau kalian mau daftar di kegiatan lomba Rising Up Creativity SMAC ini, kalian harus punya satu tim itu 4 orang gitu di dalamnya. Jadi yang 4 orang inilah yang bakal melakukan action pendampingan, terus juga saling bertukar pikiran gimana sih untuk mengembangkan UMKM tersebut gitu konsepnya.
Oke, sejauh ini kita udah ngomongin mengenai perlombaannya nih Kak, dan penjelasan dari Kak Sandi dan Kak Caca menurutku udah cukup jelas dan udah menarik banget nih mengenai kompetisinya. Dan kalau dari Kak Sandi sama Kak Caca sendiri, apa sih harapannya untuk SMAC tahun ini nih Kak khususnya? Oke, kalau untuk harapan SMAC di tahun ini, kalau di tahun sebelumnya itu kakak sangat sangat mengapresiasi mahasiswa-mahasiswa yang sudah berpartisipasi nih di SMAC pertama. Karena di SMAC pertama itu banyak sekali dampak yang disalurkan mahasiswa untuk UMKM, baik itu dari pengembangan, ekspansi, dan juga permasalahan yang dihadapi UMKM tersebut. Nah, dari di tahun ini juga sama harapan saya semoga mahasiswa-mahasiswa tersebut membuktikan bahwa kita punya banyak inovasi, kreativitas, kenapa kita nggak salurkan gitu kan untuk UMKM agar UMKM tersebut dapat berkembang gitu. Iya, Karena betul. kalau kita bisa mengembangkan usaha-usaha usaha lokal itu kan sangat mengangkat Indonesia juga gitu. Kenapa produk-produk kita itu nggak kita angkat lagi gitu keluar sana gitu. Betul, menarik sekali. Oke, jadi ternyata keren banget nih Kak, tujuan, visi, dan misi dari Antara Jaya ini yaitu untuk mengembangkan UMKM, terkhususnya di Palembang ya Kak, dan Iya, di Indonesia. Oke, jadi setelah diwawancara sama tim My Unsri nih Kak, boleh dong Kak disampaikan sedikit pendapatnya ke Sobat MU mengenai first impressionnya Kakak ketemu dan wawancara sama tim My Unsri nih Kak. Oke, kalau tanggapan dari saya mengenai My Unsri, wih keren betul nih. Apalagi kalian angkatan 2021 ya yang membuat ini ya. Tetapi yang paling hebatnya kalian juga bukan hanya berinovasi di YouTube, kalian juga mempunyai website nih yang dimana untuk mengembangkan lebih hebatnya lagi gitu. Terus juga banyak sih dari sharing-sharing ini juga kami dari tim yayasan juga mendapatkan banyak ilmu lah dari sharing-sharing ini dengan My Unsri juga gitu. Mungkin juga dari sahabat MU banyak juga dapat dari masukan serta ilmu kalau kalian terus tetap stay dalam YouTube-nya My Unsri. Untuk harapannya itu semoga My Unsri kedepannya bisa lebih sharing informasi mengenai perkuliahan atau bahkan tips-tips masuk SBM nih, bisa juga itu kan. Jadi lebih bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa dan masyarakat di luar sana. Oke, aja sih. makasih banget nih Kak Sandi dan Kak Caca untuk Sukses juga buat My Unsri. Iya, amin. Makasih Kak. Semoga harapannya dan tanggapannya bisa membantu My Unsri bisa untuk lebih maju lagi ya Kak. Dan makasih juga untuk Kak Sandi dan Kak Caca yang udah bersedia diwawancara di My Unsri. Semoga kompetisi ini berjalan lancar ya Kak sampai selesai semoga ya Kak. Iya. Dan aku mohon maaf banget kalau misalnya ada salah kata dari kami tim My Unsri yang disampaikan kepada Kak Caca dan Kak Sandi. Dan semoga informasi yang disampaikan sama tim dari Yayasan Antara Jaya ini bisa bermanfaat banget buat teman-teman yang tertarik sama kompetisi SMAC ini. Dan jangan lupa untuk daftar karena linknya bisa langsung diakses di bawah. Dan makasih banget buat teman-teman yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Antara Jaya Bersatu Indonesia bisa.